Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back with me Bu Hamidah. Tentu saja dalam materi bahasa Inggris kali ini mudah-mudahan kalian semuanya bisa menyimak penjelasan saya yang singkat ini. Oke, baik anak-anakku semuanya, masih dalam keadaan kondisi pandemik. Harapan saya dan harapan semua orang yang ada di dunia, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tidak banyak mengeluh, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, anak-anak semuanya, kali ini pada materi pembelajaran kali ini kita akan mempelajari sesuatu tentang ekspresi yang ingin diungkapkan oleh seseorang. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu kita akan banyak berinteraksi dengan orang. Nah, dalam interaksi tersebut ada kalanya kita ingin menyampaikan maksud dan tujuan kepada orang yang kita ajak bicara. Nah, dalam bahasa Inggris ekspresi tersebut dikenal sebagai namanya expression intention, atau mengutarakan maksud, harapan, keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk merencanakan sesuatu. Nah, anak-anakku semuanya, ada banyak tentang expression intention sendiri yang akan kalian pahami, dan mungkin sebenarnya kalian juga sudah melakukan itu atau sudah berkomunikasi tentang itu, hanya saja poinnya itu tentang apa mungkin kalian tidak banyak memahami. Oke, baik. Ada di sini ekspresi tentang I intend to, atau dalam hari ini saya bermaksud untuk, seperti itu ya. Nah, ada I intend to, itu adalah untuk menanyakan maksud tertentu. Nah, misalkan contoh, I intend to have an interview with you. Atau misalkan I intend to visit my lecturer in a short time or in the soon time, seperti itu ya, bisa aja. Nah, kemudian ada yang menyampaikan tentang my intention, atau maksud saya adalah my intention to be going here is to, misalkan maksud saya untuk datang ke sini adalah untuk, seperti itu ya. Nah, itu tentang expression intention dengan menggunakan I intend to atau dengan menggunakan my intention to, seperti itu. Nah, kemudian ada juga I have the intention to. Saya berniat untuk, I have the intention to. Itu sama saja dengan yang tadi, yaitu mengutarakan maksud dan tujuannya. Sama sih sebenarnya, karena intention itu maksud dan tujuan, hanya perbedaannya itu frasanya sedikit ya, sedikit berubah, seperti itu. I have the intention to do collab YouTube with you. Misalkan pada saat ini kalian banyak menggunakan waktu untuk collab YouTube, bisa aja ya, seperti itu. Kemudian ada juga misalkan dengan I'm going to. Nah, oke, baik, perbedaannya I'm going to dengan I'm going to school dengan I'm going to go to school itu pasti berbeda. Karena apa? Kalau I'm going to school itu artinya pada saat itu ya kamu sedang berangkat ke sekolah. Tapi kalau di situ ada I'm going to go to school, itu bermaksud bahwa menyatakan bahwa ada niat seseorang itu harus tahu bahwa kamu mau ke sekolah. Jadi I'm going to dengan I'm going to ditambah kata kerja tentu saja berbeda ya, seperti itu. Nah, I'm going to go, I'm going to have, I'm going to work, itu adalah salah satu contoh expression plan ya, atau saya akan, saya hendak, saya akan merencanakan, seperti itu. Misalkan kamu di weekend, I'm going to spend my time with my family. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh yang akan dipergunakan pada saat kalian
apa namanya, pada saat kalian membicarakan tentang maksud atau planning, ya seperti itu. Nah, ada juga di situ ada I will. Kalau I will itu sifatnya adalah spontaneously ya, atau kadang-kadang juga ada yang sifatnya plan, ada juga yang sifatnya spontaneously. Misalkan okay, I will go to canteen after break time gitu. Itu biasanya spontan. Ada yang knock 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 knock, okay, I'll get it. Nah, itu biasanya yang spontan ya. Tetapi kalau di situ ada kata I will leave this town after I finish my school, berarti kan itu rencana ya, rencana yang akan dilakukan. Atau misalkan I will meet my teacher after Monday. Nah, itu bisa aja seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk bagaimana dengan menggunakan I will. Nah, ada juga pakai kata I want to go to cafeteria, dan bisa aja I will go to sports center. Nah, itu adalah sifat ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk merencanakan sesuatu seperti itu, atau bermaksud memberikan sesuatu seperti itu. Next, berikutnya adalah I'm about to. Sama aja sih sebenarnya dari beberapa tadi ekspresi tadi. Ada I'm about to, ada I will, I'm going to, sama aja ya. Menunjukkan atau ekspresi tentang tentang intention seperti itu. Atau ada lagi mungkin kamu baru mendengar kata I reckon I will, atau artinya saya rasa saya akan melakukan apa, seperti itu. Next, nah ada lagi I'm determined to. Nah, itu juga sama, I'm determined to bla 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 bla, sama aja, nanti maksudnya apa tinggal kalian sampaikan aja seperti itu ya. Oke, baik anak-anakku semua, sekiranya itu penjelasan singkat dari saya. I hope that short explanation it visual for you. Jadi kalau kalian masih belum paham, seperti biasa kalian bisa tanyakan kepada saya, dan juga kalian bisa mencari materi-materi yang lebih banyak, channel-channel YouTube atau banyak juga link-link yang berkaitan tentang expression intention. Ingat, belajar bukan hanya dari satu sumber, tetapi dari banyak sumber. Thank you very much for today. Mudah-mudahan kalian tetap menjaga kesehatan sekali lagi, dan sampai ketemu minggu depan di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.